Buah melon adalah salah satu famili labu-labuan, seperti halnya semangka yang sangat digemari oleh Rasulullah. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surah Asy-Syafa'at ayat 146. Ummul Mukminin, Aisyah meriwayatkan Rasulullah pernah memakan buah melon dengan kurma matang, lalu bersabda, panasnya buah yang satu ini akan dihilangkan oleh dinginnya buah yang lain, dan dinginnya buah yang satu ini akan dihilangkan panasnya buah yang lain. Hadits Abu Dawud. Setiap polibat dipelihara dua cabang utama, agar menghasilkan dua buah yang sama besarnya dari cabang yang berbeda. Melon ini ditanam secara organik di polibat dengan media tanam dari kompos sekam dan kotoran kambing yang mengandung nutrisi yang sangat baik untuk penanaman buah, tanpa menggunakan tanah. Cara ini bisa menghasilkan tanaman yang subur dan rasa buah yang lebih manis. Dipadukan dengan sistem irigasi tetes atau vertigasi, sehingga bisa ditanam di mana saja dan kapan saja tanpa tergantung musim. Kalau untuk media tanam sendiri, kita tanpa menggunakan tanah. Karena saya memang punya pengalaman dulu saat magang pertanian di Jepang. Jadi saya di sana mempelajari tentang proses pertanian organik mulai dari hulu sampai hilir. Nah, waktu itu saya melihat untuk bahan baku rata-rata kebanyakan datangkan langsung dari Indonesia. Di sana saya berpikir ternyata negara kita ini kok kaya gitu akan bahan bakunya. Untuk penggunaan pupuk organik, perbedaan hasil penggunaan pupuk organik dengan menggunakan pupuk kimia itu bisa kita bandingkan. Kalau secara visual itu mudah, karena kebetulan saya kan di Jepang itu kondisinya di tanaman hortikultur. Nah, di sana saya diajari oleh Profesor Mariko Harada bagaimana menciptakan tanaman itu yang berkualitas dengan rasa yang manis seperti buah-buahan itu tadi. Di situ kuncinya adalah menggunakan pupuk organik. Beda dengan penggunaan pupuk kimia, nggih. Kalau penggunaan pupuk kimia itu rasanya ada pahit-pahitnya. Makanya kalau di Jepang itu orang-orang tua umur-umur 80, umur-umur 90 mereka masih giat untuk berladang, berkebun. Itu mereka sudah banyak yang meninggalkan konsumsi produk pertanian yang mengandung kimia. Kalau untuk media tanam sendiri, kita menggunakan tanpa menggunakan tanah. Pas saat proses penyemaian atau pembibitan atau tanaman di dalam pot. Karena tujuannya adalah untuk menghindari dari serangan virus fusarium atau bakteri-bakteri lain. Kalau tanah itu kan mengandung jutaan virus dan penyakit yang tidak kita ketahui, sistem kekebalan imun di tanaman dia semakin bisa kuat. Harapannya seperti itu. Jadi dia bisa tahan terhadap serangan virus dan penyakit tadi. Kalau untuk bahan baku untuk pembuatan media tanam, ada arang sekam, kemudian ada kokopit, ada pasir, kemudian ada pupuk kohe fermentasi. Jadi memang tidak menggunakan tanah sama sekali. Dan untuk proses fermentasi itu paling boten kita membutuhkan waktu minimal 14 hari. Kalau misalnya kurang dari 14 hari, resikonya nanti tanaman akan layu sementara karena kepanasan itu tadi. Dan nanti akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan tanaman malahan. Cara atau tips menyemai tanaman buah melon. Siapkan rock wool. Rock wool dipotong dengan tebal 2,5 cm. Siram rock wool dengan air bersih secukupnya. Kemudian lubangi rock wool sebagai tempat peninggalan. Masukkan benih melon dan segera taruh di tempat yang terpapar sinar matahari. Setiap hari, jaga kelembapan rock wool jangan sampai basah atau terlalu kering. Kalau terlalu basah, biasanya benih akan busuk. Dan kalau terlalu kering, benih tidak sprout. Setelah sprout, boleh dalam keadaan basah. Ini kondisi benih setelah umur 7 hari setelah semai. Media tanam yang kami gunakan adalah kompos, sekam bakar, dan kotoran domba yang telah difermentasi tentunya. Kita tanam di polybag
Perawatan tanaman melon fase vegetatif. Pupuk fase vegetatif yang aku pakai adalah rendaman kulit bawang bersama air bekas cucian beras. Pupuk ini aku aplikasikan setiap seminggu sekali, baik dengan cara dikocor ataupun disemprot untuk memacu pertumbuhan akar dan tunas-tunas baru. Dianjurkan lagi menggunakan air biasa perbandingan 1:10. Dosis per tanamannya aku kasih kurang lebih 200 ml per tanaman. Tunas air yang berada di ketiak daun nomor 8-14 itu adalah daerah ideal pembuahan melon. Lalu selain melakukan pemupukan dan juga pemangkasan, aku juga melakukan pengendalian hama dengan menyemprotkan pestisida nabati ini. Tesnap ini terdiri dari 4 bahan, yaitu lidah buaya, daun pepaya, daun sirsak, dan juga bawang putih. Daun sirsak yang aku pakai sebanyak 7 lembar, daun pepaya 1 lembar ukuran sedang, 2 siung bawang putih, dan setengah lidah buaya. Fungsi lidah buaya ini sebagai perekat, tambahkan setengah liter air dan haluskan. Tesnap ini bisa digunakan sebagai insektisida, fungisida, bakterisida, nematisida, rodentisida. Ini aku khususkan untuk penyemprotan atau pengendalian hama untuk tanaman famili labu-labuan. Kenapa aku aplikasikan khusus untuk tanaman famili labu-labuan? Karena aku ingin mengendalikan hama atau serangan dari oteng-oteng. Tahu kan hama oteng-oteng, serangga berwarna oranye yang biasanya menyerang tanaman famili labu-labuan seperti melon, timun, semangka, labu, dan sebagainya. Fermentasikan selama 24 jam, lalu encerkan dengan air biasa perbandingan 1:10, lalu aplikasikan. Saatnya polinasi bunga melon. Kita cari bunga betina yang sudah mekar. Langsung aja ambil bunga jantan. Buka mahkota bunganya. Setelah itu, tempelkan ke putik bunga betinanya. Cara memperbesar buah melon setelah polinasi. Jadi setelah aku pastikan penyerbukan itu berhasil, 30 hari pertama, yaitu setelah penyerbukannya berhasil, aku akan meningkatkan intensitas penyiraman. Di sini aku menggunakan irigasi tetes. 30 hari setelah polinasi itu adalah masa pembentukan buah. Lalu nanti sekitar 7 atau 10 hari sebelum panen, aku akan mengurangi intensitas penyiraman yang bertujuan untuk menurunkan kadar air dalam buah. Dengan begitu, maka diharapkan ketika kita panen melon nanti rasanya akan lebih manis, garing, atau keras-keras kayak gitu ya. Tapi menurunkan kadar air bukan satu-satunya syarat untuk membuat buah melon menjadi manis. Ada beberapa faktor lain. Salah satunya adalah tingkat kerusakan daun. Jadi daunnya harus benar-benar dijaga ya. Cara topping pada tanaman melon, kita hitung 28 batang dari buah pertama ya teman-teman. Ini batang pertama. Kita hitung dari atas batang buah pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah ini kita potong di bagian antara selat 21 dan 20 ya, tengah-tengah ini. Nah, beginilah contoh topping ya teman-teman. Sekarang sudah saatnya kita panen karena sudah matang semua. Nah, seperti ini. Dan ini adalah jenis melon golden. Panen umur sekitar 67 HST atau 67 hari setelah tanam, kita sudah dapat memetik melon yang meranum berwarna kuning seperti ini, dan tentunya rasanya sangat manis.